ini seringkali orang menyamakan ya novelty dengan originality atau originality gitu ya. Padahal sebenarnya dua barang yang berbeda ya, dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini saya coba dekati mungkin dengan perspektif yang berbeda juga gitu ya. Nah, ini saya menggunakan rujukan ini Bapak Ibu ya, rujukan global yang dipakai oleh negara-negara OECD ya, negara-negara maju. Bapak Ibu mungkin bisa membaca ini ya, menambah pengetahuan dan wawasan kita. Menurut teman negara-negara maju, khususnya apa sih itu riset ya? Bagaimana sih mengukur riset ya? Penelitian itu apa yang disebut dengan penelitian ya? Apa yang tidak dan sebagainya ya. Jadi benar-benar ada batasan yang jelas sebenarnya antara penelitian dan yang bukan penelitian gitu ya. Kadang-kala kita menganggap sesuatu semua itu yang dilakukan adalah penelitian gitu ya, riset gitu. Padahal ada apanya rambu-rambunya gitu ya Pak Luki ya. Apa yang disebut dengan penelitian dan juga ini di Frascati manual ya. Ini di sebelah kiri saya ini semacam apa ya standar ya internasional yang bisa diakui sebagai standar lah ya untuk kita mengetahui ya termasuk definisi riset ya dari riset dasar, riset terapan itu apa itu semua dijelaskan dengan lengkap di dokumen ini gitu ya supaya kita nggak bingung gitu ya. Nah yang sebelah kanan ini inovasi ya, yang inovasi karena dua hal ini berbeda ya inovasi, konsep inovasi dan riset ya. Oke. Nah ini sedikit saja saya mau ini saya ambil dari yang kiri apa Frascati manual ya tahun 2015 ya. 5 prinsip ya atau 5 kriteria R&D atau di sana disebut R&D ya, Research and Development ya. Itu jadi satu kesatuan ya, Research and Development. Kalau kita lead bank ya. Tapi kalau penelitian pengembangan, tapi sekarang kan di undang-undang itu namanya lead bank JIRAP ya, teman-teman. Penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan ya. JIRAP gitu ya, lead bank JIRAP gitu ya. Tapi kalau di Frascati manual di dokumen tadi standar internasional itu hanya dikenal R&D aja, Research and Development. Itu sudah mewakili semuanya. Ya, kalau di Indonesia kita pakai istilah lead bank JIRAP. Gitu. R&D itu dianggap sebagai activity Bapak Ibu. Ya. Jadi kegiatan ya, proses. Ya. Jadi bukan fungsional ya, jabatan ya. Jadi seorang jabatan dosen itu belum tentu melakukan riset. Yang asisten ahli, lektor kepala ya, belum tentu ya melakukan riset. Mahasiswa S3 pun belum tentu juga melakukan riset ya, mungkin di tahun-tahun pertama ya. Tapi mungkin setelah disertasi dia baru melakukan riset. Jadi tidak melihat positioningnya seseorang ya atau jabatannya ya. Di luar dosen pun bisa melakukan riset ya, gitu. Jadi siapapun bisa melakukan riset. Malah di Frascati manual ini itu ada 3 aktor sebenarnya yang disebut dengan periset ya. Pertama adalah researcher-nya, penelitinya gitu ya. Lalu ada yang namanya teknisi ya. Dan ada namanya supporting staff ya, staf pendukung. Biasanya staf administrasi. Itu mereka adalah pihak-pihak yang bisa terlibat dalam riset gitu. Jadi nggak selalu melulu peneliti dosen itu pasti yang melakukan riset, enggak. Tapi ada teknisi yang membantu dan juga staf pendukung ya. Nah, itu mereka itu tidak bisa dipisahkan dari riset, gitu, Bapak Ibu. Hanya seringkali kita menganggap dosen itu apa yang utama gitu ya. Nah, ini lima prinsip kira-kira gitu ya menurut Frascati manual tadi ya. Yang disebut riset itu harus memenuhi 5 ini Bapak Ibu. Kalau ada salah satu yang nggak dipenuhi berarti bukan dikatakan bukan kegiatan riset. Walaupun mirip-mirip riset gitu ya. Misalnya novelty-nya ada, yang pertama ya kreatif ada, uncertain-nya tidak pasti ya. Nanti saya jelaskan ya, uncertain itu ya berarti hasil riset itu memang tidak ada yang pasti di awal ya. Kalau kita udah tahu hasil akhirnya itu bukan riset namanya. Ya, Bapak Ibu. Riset itu kan kita nggak tahu ya, hasilnya seperti apa nanti ke depan yang tadi dibilang Pak Johan ya. Kita nggak ngerti gitu. Kita melakukan aja terus gitu kan. Makanya riset itu kan hasilnya itu bisa belakangan ketahuan gitu maksudnya. Oh, ternyata seperti ini gitu. Bisa mengubah semuanya gitu. Nah, sistematik ya berarti kalau riset itu tadi sudah novel, kreatif,
uncertain tapi nggak sistematis ya, berarti bukan riset juga. Dan yang kelima itu yang transferable ya, bisa di transfer ya, bisa di share ya melalui misalnya ahli teknologi kalau ya, atau mungkin lewat publikasi ya, paten dan sebagainya gitu. Dan juga reproducible ya, yang tadi dibilang Pak Johan ya, ketika nulis metode itu harus jelas ya, lengkap. Karena apa? Supaya bisa reproducible. Nah, itu tuh menjadi syarat riset Bapak Ibu, R&D ya. Nah, saya nggak membahas 5 ini, jadi mungkin saya membahas yang poin pertama aja gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini novel ya, ini penting, paling penting karena ini poin ditulis di poin pertama masalahnya tapi saya kira kelima ini sama pentingnya gitu ya. Tetapi yang pertama ini menjadi apa ya, semacam pijakan lah ya. Itu yang harus dipenuhi kalau riset itu dikatakan riset ya. Penelitian kita dikatakan suatu riset yang memenuhi kriteria ya. Nah, novel itu menghasilkan sesuatu, produce new findings ya Bapak Ibu. Kata kuncinya itu sih ya. Jadi ada new, ada findings Bapak Ibu. Ada dua kata ya sebenarnya. New berarti memang sesuatu yang baru, original tadi ya, original. Findings artinya apa? Riset itu sudah dilakukan, ya, sudah dikerjakan, sudah diimplementasi mungkin malah ya. Mungkin kalau bayangan kalau di paper itu ada yang namanya konseptual paper gitu Bapak Ibu ya. Itu belum dikatakan novelty sebenarnya ya, kalau menurut dokumen ini ya, nanti kita bisa diskusi ya. Walaupun konseptualnya itu masih baru katakanlah ya. Tetapi itu kan belum diimplementasi ya, konseptual paper, konseptual model misalnya ya. Belum diuji, belum diimplementasi tadi, belum dieksekusi lah ceritanya ya, belum dilaksanakan. Jadi riset itu Bapak Ibu harus dilaksanakan dulu gitu ya. Jadi tidak bisa hanya sebatas ide ya. Ide yang baru itu baru sekedar new-nya tadi, original, tapi dia harus dieksekusi, harus diimplementasi sehingga menghasilkan suatu temuan. Ya. Temuan itu tadi kalau kata Pak Johan, apakah bisa menjawab masalah penelitian tadi ya kan, riset problem di awal. Apakah temuan itu mempunyai value dan sebagainya. Itu harus terbukti di ujungnya itu, finding-nya itu Bapak Ibu. Nah, itu ya pemahaman daripada novelty. Jadi tidak hanya new idea, sesuatu yang baru, tapi juga harus punya finding yang bisa menjawab permasalahan ya, atau punya value yang tadi sudah kita rencanakan di awal gitu ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu ya, novel. Nanti kita akan bahas ilustrasinya di belakang lebih ini. Jadi fokus on new knowledge ya, pengetahuan baru ya Bapak Ibu. Banyak yang menyalahartikan ini harus produk baru atau proses baru gitu ya. Di Frascati itu tidak ditekankan produk baru, proses baru, walaupun itu biasa dilakukan di industri ya. Nah, activity yang juga bukan copy paste ya, imitasi ya, reverse engineering gitu, itu juga bukan termasuk novel ya. Reverse engineering teman-teman biasanya ngutak-ngatik barang yang sudah ada ya, itu untuk mendapatkan suatu pengetahuan kira ya, tapi bukan pengetahuan yang baru sebenarnya ya. Nah, ini juga nggak bisa dianggap suatu novelty ya. Nah, yang kedua kreatif ya, kreatif based on original. Ini ide-ide baru, ide-ide segar ya. Sifatnya baru sebatas ide misalnya kreatif ini ya. Kebaruan ya. Jadi originality-nya. Ide-ide yang segar, ide-ide yang besar, bombastis ya. Nah, itu riset itu harus seperti itu. Tadi kalau istilah Pak Johan harus apa tadi Pak ya? Punya high interest gitu ya. Ya kan? Risetnya topiknya high interest gitu dong, ya. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya rutin ya, pekerjaan yang sifatnya sehari-hari day to day itu nggak masuk dianggap riset gitu ya, atau tidak dianggap sebagai kreativitas ya. Nah, ini saya coba mendekati dengan ini ya. Jadi sebenarnya konsep novelty ini sangat dekat dengan inovasi ya. Walaupun tidak sama ya Bapak Ibu. Tidak sama.
Jadi inovasi kita memahami dulu apa itu inovasi ya. Inovasi itu mengubah ide menjadi menurut Nick Skillicon ini beberapa expert saya kutip gitu ya. Merubah ide menjadi solution yang memberikan nilai tambah. Jadi di situ ada kata-kata ide tadi ya. Ide yang tentunya yang baru ya. Menjadi suatu solusi, berarti artinya sudah diimplementasi, sudah dilaksanakan ya, karena udah jelas solusinya ya. Jadi bukan berupa hanya konseptual atau ide saja. Lalu yang ketiga, menambah added value. Nah, ini yang ketiga yang membedakan novelty dengan inovasi adalah di sininya Bapak Ibu. Added value itu sudah dirasakan, sudah diterima, sudah di-deliver ke customer misalnya. Dan customer sudah memvalidasi bahwa ini sudah punya added value. Itu inovasi. Ya. Nah, inovasi itu punya 3 aspek tadi Bapak Ibu ya. Saya ulangi, punya idea ya, punya new, originalitas, sudah dieksekusi, sudah dilaksanakan, implementasi, dan punya added value. Gitu. Nah, novelty itu mirip-mirip ke sana. Gitu. Nanti saya lihat bedanya di mananya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita berangkatnya dari konsep inovasi dulu. Nah, inovasi adalah application of idea, ya, sama ini sebenarnya mirip, that are novel and useful. Jadi kalau inovasi pasti dia novel, ya, pasti dia novelty, ya, dia punya kebaruan novelty. Ya. Tapi kalau novel dia belum tentu inovasi gitu ya, karena ada hal lagi yang belum dipenuhi, yaitu added value-nya belum dipenuhi. Yang ketiga juga sama ya, ini innovation is work that deliver new goodness ya, new ya Bapak Ibu kata kuncinya, to new customer in the new market. Jadi sudah di-deliver ke customer atau market gitu ya. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu pendekatannya ya, ada 3 dimensi bisa dikatakan gitu, atau 3 faktor gitu ya. Inovasi itu memenuhi 3-tiganya, yaitu new ya. Sebentar saya ambil ini ya, bolpen ini ada nggak ya? New ya. Ini yang faktor pertama new ya, originalitas ya atau originalitas ya, sesuatu yang baru ya. Dan tadi yang sudah dilaksanakan, sudah diimplementasi, dan value add ya. Nah, ini inovasi. Ya, inovasi itu harus memenuhi 3 hal ini, Bapak Ibu. Tapi kalau novelty, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah new sama dan ini. Jadi dia new, sesuatu yang baru ya, orisinil, tapi dia sudah diimplementasi ya. Tapi dia belum memiliki value added ya. Karena apa? Karena belum dipasarkan ke market misalnya ya. Belum divalidasi oleh customer dan sebagainya gitu ya. Masih di tataran lab misalnya gitu ya Bapak Ibu. Laboratorium. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini ada istilah-istilah, nanti ada kreatif yang tadi yang kita bahas ya. Kreatif idea. Dan juga ada yang disebut dengan improvement. Nah, ini seringkali teman-teman orang teknik ya, karena sama-sama saya, orang engineering, seringkali novelty itu disamakan dengan improvement. Ya. Ada perbaikan-perbaikan. Gitu. Padahal itu konsep yang berbeda sebenarnya. Karena kalau perbaikan nanti kita lihat itu sebenarnya mengerjakan hal yang sama, Bapak Ibu. Dengan cara yang lebih baik. Padahal kalau novelty itu mengerjakan suatu hal yang memang new gitu ya, baru gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya. Nah, kita lihat ya. Nah, satu-satu saya ini bahas Bapak Ibu ya. Jadi yang new tadi ya. Jadi new tadi atau disebut dengan originality ya. Nah, kalau dalam Frascati juga digolongkan sebagai invention gitu Bapak Ibu, penemuan ya. Jadi ini Bapak Ibu menemukan model baru tadi atau konseptual model ya tadi ya, ide-ide baru atau ide-ide yang masih segar ya. Dan ini diterapkan dalam satu konteks ya tertentu ya, dan itu nanti akan diharapannya akan diuji coba, diimplementasikan gitu ya, sehingga ini terbukti bahwa bisa menyelesaikan suatu problem tadi. Tapi kalau di sini belum dilakukan uji coba atau implementasi ya Bapak Ibu ya, jadi baru sebatas ide gitu ya. Tapi ide ini memang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu ya, gitu ya. Nah, berbedanya seperti apa Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan ya,
uh, to innovate you have to generate and use idea that are new and different. Oh, ini kalau inovasi berarti Bapak kita harus mengenerate dan menggunakan ya ide-ide yang baru tadi ya yang apa what has been tried ya. Jadi sudah dicoba ya, diuji coba ya, diimplementasi gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ide ini inovatif ya kalau memang belum dilakukan gitu ya. Maksudnya di sini seperti itu ya. Karena masih sebatas ide ya. Nah, ide apa yang baru itu ya Bapak Ibu itu bukan berarti memang belum pernah sama sekali dilakukan ya. Nggak bisa juga seperti itu, tapi bisa juga sebenarnya sifatnya kontekstual Bapak Ibu ya. Jadi untuk konteks tertentu ini belum ada memang, tapi untuk konteks yang lain itu sudah dilakukan. Misalnya untuk konteks kesehatan ini sudah dilakukan oleh dokter, tapi mungkin di konteks pendidikan ini belum dilakukan misalnya, belum pernah dilakukan. Jadi sangat kontekstual Bapak Ibu ya kalau kebaruan itu ya, ide apa originalitas itu. Nah, saya sering juga mau meneliti misalnya satu variabel ya, variabel misalnya variabel kepercayaan misalnya ya. Itu atau variabel apa ya kalau di tempat saya itu sudah dilakukan untuk konteks misalnya untuk di bidang psikologi misalnya. Tapi saya itu adopsi di computer science ya atau sistem informasi misalnya. Karena ini berbeda konteks atau konteks itu bidang ya tadi ya. Kalau konteks misalnya di Indonesia misalnya atau tadi lokasi bisa juga sebenarnya ya. Di luar sudah diterapkan tapi di Indonesia belum ya. Tapi kita harus jelaskan juga kenapa di Indonesia itu berbedanya di mananya gitu ya. Karena ada sesuatu yang baru gitu ya. Atau mungkin beda topik juga bisa gitu ya. Misalnya kayak saya biasa neliti di e-commerce gitu ya. Nah, itu sebelumnya saya tarik biasanya dari konteks-konteks lain misalnya di e-learning e-learning misalnya saya tarik ke konteks e-commerce misalnya tadi ya. Itu boleh, yang penting berbeda konteks gitu ya. Jadi tidak harus benar-benar sesuatu yang baru ya, Bapak Ibu. Karena sulit juga mencari sesuatu yang benar-benar baru gitu ya kalau menurut saya. Jadi beda konteks ya, lokasi tadi ya, boleh aja gitu ya. Tapi kita harus menyampaikan apa yang baru dari perbedaan tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang dan tadi saya sudah sampaikan ini faktor kedua ini ya, Bapak Ibu, yang dan sebelah kanan ini ya. Jadi ini sesuatu yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau tadi konseptual paper model misalnya itu sudah diuji coba, sudah diterapkan, diimplementasi ya, misalnya disimulasikan di beberapa lokus ya, tempat misalnya ya, atau di studi kasus gitu ya. Jadi artinya itu sudah dilakukan ya. Nah, seperti itu. Jadi novel di sini, novelty memenuhi dua-dua ini ya. Jadi dia harus new dan juga dia sudah dilakukan uji coba misalnya. Makanya tadi ada new findings ya Bapak Ibu. Jadi kalau baru sebatas original itu belum dikatakan novelty ya. Makanya novelty itu berbeda dengan originalitas ya. Berbedanya di mana? Saya katakan di sini ya. Oh, di sini. Jadi prinsipnya kalau dia originalitas, dia sudah pasti novelty ya Bapak Ibu ya. Ya, kelihatan kan di sini ya. Tapi kalau novelty dia belum tentu kalau novelty sudah pasti dia originalitas ya, kebalik saya. Tapi kalau originalitas atau original dia belum tentu novelty karena dia belum memenuhi yang dan ini gitu ya. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau novelty sudah pasti original ya. Tapi kalau original dia belum tentu novel ya. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi dua-dua itu harus dipenuhi gitu ya. Faktor tersebut ya. Oke, yang ketiga ada edit value-nya tadi ya. Ya. Jadi sudah tadi selain dia sudah yang ketiga ini sudah bisa terbukti menyelesaikan suatu masalah, memenuhi kebutuhan ya, ini di sini tujuan awal itu memang sudah tervalidasi ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita bicara kebutuhan customer ya ini sudah memenuhi kebutuhan atau keinginan dari customer ya. Misalnya customer di marketplace ya, Shopee, Gojek ya misalnya.
Saya misalnya ada fitur pengembangan apa ya, model bisnis baru, misalnya kayak apa ya, kalau di Gojek itu, di Shopee mungkin ada pay letter atau apa ya. Kalau di Shopee ada apa namanya Pak? Shopee apa namanya? Kayak Shopee letter gitu ya kali ya. Nah, itu kan sudah terdeliver ke customer, jadi punya added value karena customer sudah merasakan misalnya ya. Dan itu punya add value. Oke ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau novelty itu memenuhi dua hal ini ya, new dan done ini ya. Tetapi dikurangi value add-nya ya. Karena tadi belum di deliver ya tentunya ya, kalau kita penelitian kan kita belum kita jadikan produk yang dikomersialkan misalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekali lagi new itu belum tentu novel, tapi novelty sudah pasti original ya. Nah, ini juga kreatif idea ya, kreatif ini dia memenuhi dua ini ya, new dan value add ya. Jadi masih berupa ide-ide, jadi dia belum dilaksanakan, jadi belum dikurangi dengan ini. Rumusnya ini Bapak Ibu ya, new plus value add dikurangi done. Jadi dia belum diimplementasi ya. Jadi masih berupa ide saja. Ya. Tapi ini punya potensi Bapak Ibu ya untuk ke inovasi arahnya ya. Ya, jadi innovation itu tidak sama dengan creativity ya Bapak Ibu. Demikian juga novelty ya tidak sama dengan creativity gitu ya. Tapi riset yang baik tadi harus memenuhi minimal satu yaitu kreativitinya ya Bapak Ibu ya. Yang tadi di depan ya. Depan ini ya Bapak Ibu ya. Ya kreatif ya. Yang kreatifnya harus ada, novelnya harus ada ya. Jadi punya value add gitu ya. Walaupun belum uji coba, belum dilaksanakan, belum terbukti ya, tapi paling tidak sudah dipikirkan ya apa value add-nya ya. Value added-nya dari riset kita ya, Bapak Ibu. Nah, innovation juga tidak sama dengan improvement, Bapak Ibu ya. Jadi improvement ini dia bukan sesuatu yang baru ya. Biasanya pengembangan dari yang sudah ada ya, bertahap gitu ya, improvement ya. Pengembangan secara gradual begitu ya. Jadi dia belum tentu sesuatu yang baru. Jadi sering disalah artikan ya. Jadi kalau inovasi itu pasti improvement, tidak. Jadi kalau inovasi itu memang sesuatu yang baru, benar-benar baru ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya melakukan baru ya, produknya baru misalnya ya, prosesnya baru. Tapi kalau ini sama gitu ya, hanya lebih baik begitu mungkin, kualitasnya lebih baik gitu ya. Tapi cara melakukannya sama, metodenya sama misalnya ya. Nah, jadi ini bukan suatu inovasi ya. Terus yang saya kira itu Pak Logi untuk mungkin menambah pemahaman saja Bapak Ibu ya. Bedanya antara novelty tadi dengan juga originalitas. Makasih Pak. Oke, baik Pak Darmawan, ini luar biasa tadi, itu penting banget. Saya kira originalitas tuh sama novel tuh sama, ternyata beda juga. Wah, jadi baru tambahan ilmu baru juga ini.